Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, ratusan alumni beasiswa LPDP diaudit untuk memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara. Tercatat ada 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban karena tidak kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Terakhir Pak Sudarto, BPPK. Dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya Awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Berikut sejumlah artis Indonesia yang pernah mendapatkan beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan di universitas ternama dunia. Pertama, Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi tersebut menempuh studi S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Kedua, Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik ini studi S2 di Columbia University, Amerika Serikat. Kemudian ketiga, Gita Gutawa, putri komposer Erwin Gutawa tersebut menempuh studi S2 di London School of Economics and Political Science atau LSE di Inggris. Keempat, Acha Septriasa, aktris sekaligus penyanyi ini studi S2 di Lim Kok Kwing University of Creative Technology, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI Purnawirawan Lodwig Frederick Paulus meninjau pembangunan 104 hunian tetap untuk korban banjir di Aceh Utara. Kunjungan untuk memastikan proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana berjalan lancar. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letjen TNI Purnawirawan Lodwig Frederick Paulus meninjau progres pembangunan 106 unit bangunan yang terdiri dari 104 hunian tetap atau huntap, 1 masjid, dan 1 balai pertemuan yang akan diberikan kepada korban banjir di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berjalan dengan baik, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita bekerja untuk masyarakat Aceh Utara yang kena musibah. Ya. Kalau niat kita sama ke sana, saya yakin kita nggak ada pamit. Yang penting kita bekerja supaya masyarakat yang terkena musibah ini bisa kembali kepada kehidupan normal. Pengertian kehidupan normal tidak saja mereka diberikan hunian tetap, tetapi termasuk bagaimana kehidupan mereka sebagai nelayan dapat kembali.
Wamenko Polhukam mengajak seluruh jajaran yang terlibat untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas sebagai simbol komitmen negara menjaga stabilitas Aceh agar tetap aman, damai, dan sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Wapres Gibran mengejutkan jemaah masjid di Senen, Jakarta Pusat dengan tiba-tiba datang untuk ikut salat tarawih berjamaah. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ada masih di Pemimpin Rakyat, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengejutkan warga yang sedang tarawih di masjid kawasan Senen, Jakarta Pusat. Gibran juga menyapa dan berbincang bersama warga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba datang ke Masjid As-Saidi di Jalan Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah jemaah pun terkejut melihat Gibran masuk ke dalam masjid dan menunaikan sholat tarawih berjamaah. Usai sholat tarawih, Gibran juga menyempatkan diri menyapa warga. Gibran meladeni warga yang meminta berfoto bersama sambil berbincang santai. Selain itu, Gibran juga mengunjungi rumah singgah peduli yang menampung pasien kanker. Ya, sementara pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengingatkan masyarakat agar lebih bijak memilih takjil untuk berbuka puasa. Dalam unggahannya, Menkes mengurutkan menu takjil mulai yang dari tidak sehat sampai yang paling sehat. Mau ranking takjil favorit kalian mulai dari yang sehat sampai yang tidak sehat. Ini namanya es buah, tapi isinya banyakkan sirup sama susu kental manis daripada buahnya. Dah, saya taruh saya aja. Gorengan saya taruh di D deh kayaknya. Nah, sekarang kalau pisang, memang manis sih. Cuma kalau saya lihat ada pisang, ada ubi, nah itu kan penuh dengan serat. Jadi saya taruh di B. Kalau ini D deh kayaknya. Tepung semua isinya. Ini biji salad, tapi kok nggak ada saladnya ya? Ini mah C deh. Ini dulu diajarin sama guru ngaji saya kalau buka mesti pakai buahku. Manis sih, tapi ini serat semua. Dan gulanya juga gula hitam. Itu sebabnya saya taruh di A. Apalagi ini sudah. Nah, udah tahu kan urutannya seperti apa? Jadi kalian tetap mau makannya ini, makannya ini. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat tersaksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.